Kalau dikatakan kaki palsu saya adalah kekurangan, bagi saya itu adalah salah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Opsi NTB dengan saya Yanis Saputra dan saudara kita Mas Riki selaku Sekretaris Udil Foundation. Kita akan membahas tema tentang difabel tanpa batas. Nanti Mas Riki bisa dijelaskan sambil kita berbincang terkait masalah ini. Silakan mungkin Mas Riki bisa. Oke. Difabel tanpa batas ya. Kenapa saya memilih kata difabel, memilih sebutan difabel daripada disabilitas gitu? Karena kalau secara makna ada beberapa memang kelompok teman-teman yang memang tidak terserah istilahnya mau pakai disabilitas, difabel dan lain sebagainya, itu nggak masalah buat kami gitu. Tapi kalau di saya sendiri, daripada saya dipanggil disabilitas, penyandang disabilitas, lebih baik saya dipanggil cacat, lebih enak gitu. Kenapa saya lebih memilih istilah cacat daripada disabilitas? Karena berbeda sekali. Kalau disebut disabilitas secara makna itu tidak memiliki kemampuan sama sekali. Yang artinya bahwa setiap apapun yang ingin dilakukan oleh saya kalau disebut sebagai penyandang disabilitas itu membutuhkan bantuan orang lain, tidak bisa mandiri gitu. Nah, beda lagi dengan cacat. Kalau cacat ini sendiri kan, oke, dia punya kelemahan di satu sisi. Tapi dia bisa menutupi kelemahan itu dengan berbagai cara. Nah, menarik ini untuk kita lanjut lagi, Mas Riki. Jadi selama ini apa yang pernah dilakukan sesama teman-teman difabel? Oke, bareng teman-teman difabel ya. Ada beberapa kegiatan yang memang pernah kami lakukan baik itu secara berkelompok atau secara individu gitu. Tapi kalau di saya sendiri ya, balik lagi. Di saya sendiri karena saya di Lidi Foundation dan saya fokusnya adalah di bidang advokasi dan edukasi untuk teman-teman difabel ini sendiri, bagaimana teman-teman difabel mendapatkan pendidikan, bagaimana memperlakukan teman-teman difabel dan bagaimana seharusnya teman-teman difabel ini diperlakukan. Karena stereotip atau stigma masyarakat yang ada bahwa teman-teman difabel ini ngapain sih kamu sekolah gitu kan? Ngapain sih kamu sekolah? Udah ada yang jadi guru, udah ada yang jadi menteri, udah ada yang jadi presiden dan lain sebagainya. Toh kamu nggak bakal bisa jadi apapun karena kondisimu ya tadi difabel itu. Nah, terus sedikit Mas Riki, selama ini pernah nggak dalam posisi depresi ataupun frustasi? Oke. Kalau masalah depresi atau frustasi itu sempat beberapa kali terfikir memang. Dalam arti terfikir nggak sampai depresi ya, nggak sampai depresi. Cuma berpikiran, saya masih bisa nggak sih seperti yang lain, bisa jalan, bisa beraktivitas normal seperti teman-teman non-difabel. Karena yang menjadikan saya seperti sekarang ini, itu adalah keputusan saya sendiri. Yang memilih jalur amputasi karena infeksi saat itu. Dan saya memilih untuk amputasi karena sebelum menjalar ke semuanya, itu saran dari dokter bahwa ini memang solusinya amputasi. Dan itu pun dikasih pertimbangan, kalau ini dibiarkan itu akan menjalar dan merambat ke sebagian besar anggota tubuh gitu. Oleh karenanya, saya memutuskan untuk amputasi. Sampai dokternya pun ketika selesai amputasi mungkin kurang yakin. Dalam arti ketika saya ingin melihat kaki saya yang sudah hilang, dia tidak memberikan izin gitu. Mungkin karena tidak tahu bahwa itu adalah keputusan saya, bukan keputusan keluarga. Dan saya percaya sebelum saya mengambil keputusan itu adalah saya bisa melakukan hal yang sama seperti kalian yang non-difabel. Luar biasa. Nah, terus sedikit ini kebetulan kita lihat ada kaki palsu di atas. Mungkin ini bisa dijelaskan sedikit Mas Riki, dapatnya dari mana? Kaki palsu ini saya dapat dari Yayasan Puspa di Bali yang saat itu salah satu yayasan di Lombok. Ada kerjasama dengan Yayasan Puspa di Bali yang berada di Bali dan Pasar Timur ya. Bulan Maret tahun 2019 saya dapat kaki ini, itu dapat informasi dari salah satu relawan Endres Foundation namanya Bang Ardi Ibnu. Kebetulan beliau juga seorang difabel tanpa batas yang luar biasa yang sekarang sudah menjadi ASN di Lombok Tengah. Itu saya diantarkan POM. Nah, untuk
boleh membawa pulang ini sendiri, kaki palsu ini dari Bali, itu kan pertama ada proses pengukuran. Sebelum jadi kaki itu ada proses pengukuran. Dari proses pengukuran itu ditentukan tingginya seberapa hingga benar-benar imbang, nggak kelihatan. Berarti tidak dikasih langsung gitu ya? Nggak dikasih langsung. Diukur dulu. Diukur, dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Yes, dibentuknya sesuai dengan kebutuhan. Setelah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, jadi kalau bisa dibilang masih prototipe mungkin ya, belum sempurna gitu. Selama jadi prototipe itu dicoba dulu. Jadi selama proses uji coba itu akan ada evaluasi. Evaluasinya apa? Ada kesulitan berjalan. Bisa jadi ada kesulitan karena sudah lama tidak berjalan, kemudian ya butuh adaptasi bagaimana berjalan kembali, seperti itu. Kedua, ada rasa sakit yang dirasakan di titik tertentu atau tidak nyaman dengan kaki palsu ini sehingga harus disesuaikan senyaman mungkin. Nah, setelah proses itu selesai, dites lagi jalan. Jalannya itu kita dilatih, gini cara naik tangga, begini cara turun tangga, begini cara naik di tanjakan, bagaimana cara turun dari tanjakan, seperti itu. Jadi kalau itu sudah lancar dan kita seimbang menggunakannya, ya boleh dibawa pulang gitu dan merasakan nyaman. Karena yang dikhawatirkan teman-teman di sana adalah jangan sampai kaki palsu yang lelah mereka buat ini tidak dipergunakan ketika di rumah gitu. Makanya dibikin senyaman mungkin dan itu menjadi salah satu syarat untuk dibawa pulang. Oh, ya. Selanjutnya Mas Riki, karena kebetulan saya juga sering melihat di Facebooknya Mas Riki, ini menarik mungkin dari teman-teman yang belum tahu bahwa Mas Riki ini pernah sampai ke puncak bukit lah ya. Karena pernah saya kutip dari kata-katanya Mas Riki, yaitu lebih baik pelan tapi komitmen dan konsisten. Jadi ketika saya mendaki, saya itu ingin bukan untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa meskipun saya dengan kondisi difabel saya bisa, enggak gitu. Tapi saya ingin mencari tahu sebatas mana kemampuan saya, menjadi tolak ukur. Jadi awalnya itu di Bukit Mantong dengan ketinggian 1.300 apa sampai 1.500-an seperti itu. Itu awal pendakian setelah saya menggunakan kaki palsu. Setelah itu selesai, teman-teman ngajakin lagi itu ke Bukit Paljepang. Oh iya. Yang itu sempat viral memang. Viral. Itu bisa sampai Bukit Puncak Paljepang itu sampai camping ground pertama saja, karena saat itu tidak memungkinkan dengan kondisi trek yang terlalu terjal gitu dan belum ada pengaman saat itu. Saat itu kan Paljepang baru-baru dibuka dan memang masih alami, benar-benar alami saat gitu. Muncak itu apa di bareng dengan carrier juga ya, dipakai carrier cuma normalnya gitu atau bagaimana? Depek. Oh, depek. Depek biasa. Jadi teman-teman meminta saya cukup untuk membawa keperluannya kayak sleeping bag, nesting udah gitu doang, atau sama kompor, sama gas. Udah, sisanya biar teman-teman yang bawa seperti tenda, matras dan lain-lainnya gitu. Tapi di sana itu saya sempat ngeluh. Oh iya, bagaimana? Saya sempat ngeluh di sana. Kalau tahu treknya seperti ini karena hujan juga, jadi trek licin dengan kondisi ya ini kaki palsu yang tidak bisa kita kontrol dengan otak atau dengan tubuh kita sendiri gitu. Kita cuma bisa mengayun, sisanya ada satu kaki kanan yang normal. Di tengah perjalanan, karena saya tidak prepare full saat itu, saya menganggapnya sebagai perjalanan seperti Mantong di awal yang tidak akan terjadi lecet dan lain sebagainya. Di beberapa soket di sini kan itu udah mulai menipis. Jadi di bagian di stam saya ini di stam atau tempat bertumpunya kaki palsu ini gitu. Ini sempat lecet. Oh iya, lecet. Dan itu ya kalau bisa dibilang tidak memungkinkan, bisa dikatakan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Sampai saya ngomong ke teman saya, kalau tahu seperti ini treknya, saya mending pilih balik aja gitu kan. Syukurnya nih, ini yang mungkin perlu dicontoh ya. Syukurnya teman-teman saya ini memilih untuk tetap mensupport saya sampai puncak. Dan support yang diberikan itu pun adalah support yang secukupnya.
secukupnya dalam arti sesuai yang saya butuhkan, tidak berlebihan. Dalam bentuk apa? Biasanya kan kalau orang sudah tidak mampu atau sudah, ya kalau bisa dibilang saya dengan difabel kemudian udah lecet yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perjalanan pendakian seperti itu untuk saat itu. Tapi teman-teman saya ini luar biasanya, mereka tahu kebutuhan saya itu ya salah satunya disupport semangat, kemudian disupport dengan yuk bisa yuk, selain disupport semangat seperti itu, ya udah Ki, ini tali pegang, saya tarik, kita jalan perlahan. Biasanya orang akan memilih atau memanggil pengelola untuk menandu kan, tapi itu tidak dilakukan. Itu sudah bisa dilewati. Iya, itu makanya saya bilang ini nih sebuah pelajaran berharga bahwa yang diberikan teman-teman saya adalah support yang saya butuhkan dan tidak berlebihan. Kalau support dalam arti support yang berlebihan dalam arti di sini adalah ketika teman-teman saya memilih untuk memanggil pengelola atau mengajak teman saya yang lain untuk menandu saya sampai puncak. Otomatis kan saya cuma cukup sampai setengah jalan aja. Yang bersusah payah adalah mereka yang membawa saya sampai puncak gitu. Itu kerennya teman-teman saya. Luar biasa, berarti teman-teman juga termasuk luar biasa dalam jadi yang membangun semangat. Yang membangun saya sekarang ini, saya bisa bilang teman-teman saya dan keluarga saya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelum saya dengan kondisi seperti ini, saya selalu bersama mereka sampai saya baru selesai amputasi, dan selama proses pengobatan teman-teman saya nggak pernah ninggalin saya, dan mereka nggak pernah menganggap saya ya udah ini Rifki yang semula, bukan Rifki yang lain dengan kondisinya yang baru gitu. Ya, luar biasa. Selama ini berapa bukit yang sudah dilewati atau ditanjaki? Kalau bukit baru beberapa ya, sekitar 3 mungkin. Ada 3 ya kalau dikategorikan bukit ya. Apakah ada rencana ke Summit Rinjani? Summit Rinjani. Rencana Summit Rinjani ini edisi spesial untuk peringatan Hari Disabilitas tanggal 3 Desember. Karena itu kan masih belum tutup pendakian ya. Biasanya kita tutup di akhir tahun gitu. Makanya rencananya spesial Summit Rinjani Summit Rinjani ini untuk peringatan Hari Disabilitas, bahwa saya pengen bilang bahwa teman-teman difabel mampu asal dikasih kesempatan dan diberikan kepercayaan bahwa mereka bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya, itu. Nah, mungkin apa harapan teman-teman atau Mas Rifki yang mewakili untuk itu silakan. Pertama saya pengen ngucapin dulu selamat Hari Kursi Roda Internasional atau International Wheelchair Days buat teman-teman pengguna kursi roda, khususnya yang ada di Lombok Timur dan seluruh umumnya NTB dan Indonesia, bahkan dunia gitu. Kalian adalah orang-orang yang hebat karena mampu beraktivitas cukup dengan kursi, kalian bisa melakukan segalanya. Kalian adalah orang-orang luar biasa menurut saya. Harapan saya adalah, saya mungkin lebih melihat ke Lombok Timur ya, bertepatan dengan hari kursi roda ini. Tolonglah mungkin ya pemenuhan aksesibilitas baik itu fasilitas umum dan lain sebagainya untuk teman-teman disabilitas khususnya di Lombok Timur, atau untuk teman-teman difabel khususnya di Lombok Timur, itu mungkin harus segera dimulai. Apakah ada sudah akses disabilitas yang diberikan oleh pemerintah terutama di Lombok Timur ini? Kalau di fasilitas umum seperti tempat wisata, seperti tempat wisata yang dalam arti untuk pengguna kursi roda ya. Saya tidak ingin mengkerdilkan teman-teman pengguna kursi roda. Mungkin pantai ya, kalau kita bilang pantai, ini belum aksesibel. Itu belum aksesibel sama sekali. Tidak ada ram untuk pengaman mereka. Kemudian yang tidak ada bidang miring yang memudahkan mereka untuk memobilisasi diri mereka sendiri. Yang artinya bahwa yang ada itu adalah tangga. Mereka harus turun, ngangkat kursi roda mereka. Itu yang di fasilitas umum ya. Mungkin kalau di fasilitas kesehatan ya sudah tidak kita tanyakan lagi karena sudah banyak. Cuma mungkin ada beberapa pembaharuan sedikit untuk
ya mengenai ketinggian RAM dan lain sebagainya. Kalau taman saya katakan bahwa 100% belum aksesibel bagi penyandang difabel. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya seperti tadi, guiding block untuk teman-teman netra, terus sulih teks atau papan informasi untuk teman-teman tuli, karena mereka teman-teman tuli ini nggak mau disebut rungu, jadi kami nyebutnya sahabat tuli gitu. Kalau untuk kami sendiri yang difabel ringan pengguna kaki palsu, baik itu di bawah lutut atau di atas lutut ataupun tepat lutut, itu masih normal-normal saja menggunakan tangga. Tapi untuk teman-teman yang lain seperti pengguna kursi roda mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Luar biasa. Berarti terakhir mungkin ini Mas Rifki, karena waktu, mungkin apa sekali lagi motivasi dan semangat sekali lagi mungkin bisa diberikan kepada teman-teman, apa yang bisa diperbuat terutama untuk terus berjuang untuk teman-teman ini agar nggak minder mungkin sepertinya ya, biar nggak minder bergaul dengan teman-teman non difabel atau non disabilitas gitu. Pertama, kamu boleh kurang secara konteks dalam arti secara fisik, tapi kamu punya akal untuk menutupi semua itu. Caranya apa? Ya kamu tonjolkan kelebihanmu gitu. Saya yakin nih, setiap orang itu, kenapa saya memilih kata difabel dulu ya mungkin sebelum menjawab ini. Kenapa saya memilih kata difabel? Karena difabel itu adalah akronim yang lebih manusiawi atau istilah yang lebih manusiawi, yang artinya adalah different ability gitu. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing dan itu berbeda-beda. Apakah kamu ingin pasrah dan menyerah dengan kekuranganmu, atau kamu mau bangkit dengan kelebihanmu? Sorry nih, Bang Yanis, sedikit mungkin ya. Kalau dikatakan kaki palsu saya adalah kekurangan, bagi saya itu adalah salah besar. Kenapa saya katakan salah besar? Ini sebuah kelebihan bagi saya ya. Kenapa ini menjadi sebuah kelebihan? Contoh kecil nih, kami itu sangat menghormati Bang Yanis. Sangat menghormati. Kenapa saya bilang kami sangat menghormati ya? Misal kami di tempat ya seperti masjid nih, sebelum masuki masjid itu kan biasa ada tulisan batas suci, alas kaki harap dilepas. Kalau bagi kami teman-teman difabel, kaki kami lepas saking anunya kan gitu. Jadi ini sebuah kelebihan. Ketika orang biasanya cuma bisa ngelepas sendal, kami bisa lepas kaki. Itu adalah nilai plus bagi saya. Maksudnya saya melihat ini sebagai sebuah kelebihan, bukan sebagai sebuah kekurangan gitu. Jadi intinya adalah di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Jangan biarkan dirimu terpuruk dengan kondisimu. Jangan terlalu fokus pada kekuranganmu, tapi fokuslah pada kelebihanmu. Tingkatkan sampai kamu berhasil. Ya, luar biasa. Terima kasih Mas Rifki sudah bersama kami di channel Opsi NTB. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri, bahwa tidak ada perbedaan ya Mas Rifki. Kita sama, yang membedakan kita itu adalah apa yang menjadi kemampuan kita itu ya. Nah, seperti apa yang disampaikan itu adalah kekurangan itu adalah untuk melihat kelebihan kita nantinya. Terima kasih bersama saya Yanis Saputra di Opsi NTB Channel. Terima kasih sekali lagi Mas Rifki. Tetap semangat dalam memperjuangkan teman-teman yang lain juga ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.